Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita sore hari ini berikut cuplikan berita utama. Jumlah pemilih milenial di Kabupaten Lembata saat ini mencapai 40% dari daftar pemilih sementara. Kendati warga korban terdampak Seroja di Kabupaten Kupang sudah menerima rekening dana stimulan perbaikan rumah, namun demikian dana ini belum bisa dicairkan. Memanfaatkan potensi dan sumber daya alam desa, seorang pria asal desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, sukses membudidayakan ribuan pohon salak. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Vivi Haba. Ya, dan saya Debbie Suek. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi pertama dari Kabupaten Lembata. Jumlah pemilih milenial di Kabupaten Lembata saat ini mencapai 40% dari daftar pemilih sementara. Di sisi lain, partisipasi pemilih milenial di Kabupaten Lembata pada pemilu 2024 mendatang memberikan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Lembata. Data Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lembata menunjukkan jumlah pemilih milenial saat ini mencapai lebih dari 40% dari total jumlah daftar pemilih sementara Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, golongan milenial merupakan kelompok masyarakat yang akan sangat menentukan kualitas demokrasi 2024 mendatang. Melalui partisipasi aktif di bidang politik, baik sebagai pemilih maupun peserta politik. Di sisi lain, jumlah pemilih milenial yang besar ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Lembata untuk meningkatkan partisipasi mereka pada pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Lembata, Elias Kelulimaking, mengatakan, upaya untuk meningkatkan partisipasi kaum muda tidak hanya menjadi tugas KPU, tetapi semua pihak termasuk partai politik. Apalagi saat ini partai politik menurutnya juga memperoleh dana bantuan parpol yang bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya generasi milenial. Yang diperuntukkan dari dana kontribusi itu salah satunya adalah untuk kepentingan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kalau dalam sebutan bahasanya partai politik itu disebut dengan pendidikan politik. Tapi ya sejauh ini kita tidak tahu lah, itu urusan partai. Apakah kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan menyentuh sampai ke segmen pemilih muda. Salah satu pemilih milenial Lembata saat ini, Yoris Wutun, mengatakan KPU Lembata harus merespon perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan meningkatkan partisipasi orang muda. Tidak hanya itu, pilihan sosialisasi melalui sekolah-sekolah tingkat SMA menjadi sarana yang paling tepat untuk mendorong partisipasi kaum milenial agar terlibat dalam pesta demokrasi. Fungsi KPU di sini karena melihat digitalisasi semakin marak dan literasi itu kemudian disambut baik oleh anak-anak muda. KPU tidak hanya mengkampanyekan tentang bagaimana literasi politik itu dipraktikkan oleh anak-anak muda, tetapi KPU memainkan peran untuk bagaimana memfilter, lebih ke menyediakan alternatif-alternatif lain agar anak muda itu punya filter sendiri untuk menyaring informasi mana yang baik untuk layak untuk dikonsumsi begitu. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Sungai Wae Pesireo, tepatnya di Tambatan Perahu Nanga Bandareo, tercemar oleh kotoran hewan dan tumpukan sampah rumah tangga. Merasa terganggu karena aroma tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah, dua pemuda dari kelompok Sadar Wisata tergerak hati untuk membersihkan sampah. Kebanyakan sampah yang ditemukan merupakan sampah plastik berupa popok bayi, serta kotoran manusia dan hewan.
Warga yang tinggal di bantaran sungai pun terganggu karena bau tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah. Melihat kondisi YPC yang tercemar oleh sampah, membuat dua pemuda dari kelompok Sadar Wisata Kelurahan Baru tergerak hatinya. Keduanya langsung membersihkan tumpukan sampah yang sangat mengganggu. Keduanya kemudian mengangkat sampah itu lalu membuang di tempat sampah yang jauh dari lokasi dan rumah warga. Prihatin sekali ya. Yosep Andi Karpus mengatakan, kondisi sungai YPC Reo yang tercemar ini sering terjadi. Akibat tercemarnya sungai YPC yang biasa digunakan warga untuk mandi dan minum, kini tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh warga. Sampah-sampah yang berserakan yang setiap hari itu Pak selalu ada di kali ini dan terbuang menuju ke muara kali Pak. Itu ada apa saja Pak? Plastik, kemudian pampers, karton, kotoran manusia, kotoran hewan seperti, dan itu sudah berlangsung Pak, sudah sangat lama dan mengakibatkan Pak muara di sana ini tertumpuk oleh. Tumpukan sampah juga terlihat di pantai Nanga Banda Reo. Kedua pemuda pun berlanjut membersihkan sampah yang berserakan di pantai. Gaspar Ribeiro, salah satu pemuda dari kelompok Sadar Wisata Reo mengatakan, sangat prihatin dengan sampah yang berserakan di pantai. Padahal tempat pantai Nanga Banda Reo merupakan tempat wisata favorit warga Reo dan sekitarnya. Pantai laut ini kan daerah bisa dibilang daerah pariwisata. Seandainya kalau pantainya bersih, ya otomatis juga masyarakat juga senang. Yang datang wisata juga semua. Gaspar Ribeiro meminta warga agar tidak lagi membuang sampah di kali maupun di pantai. Sebab kedua tempat tersebut merupakan objek wisata yang harus dijaga. Pemerintah Kecamatan Reok diminta agar segera memperhatikan kondisi tersebut, sehingga kota Reok tetap bersih dan aman bagi warga. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, tembok penyokong badan jalan di ruas Jalan Lia Ila Yobo Gemo Dawe yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo rusak berat. Padahal proyek peningkatan jalan yang menghabiskan anggaran 1 miliar rupiah ini baru selesai dikerjakan. Beginilah kondisi bangunan tembok penyokong badan jalan di Lia Ila Yobo Gemo Dawe di Kecamatan Mauponggo, Nagekeo yang dikerjakan salah satu kontraktor. Kondisinya mulai rusak. Sekitar 500 meter tembok penyokong yang baru dikerjakan sudah roboh. Selain itu, pada bagian fisik tembok yang lain juga mulai retak karena disinyalir dikerjakan tidak sesuai dengan bestek, sehingga dikhawatirkan akan mengalami hal yang sama karena di wilayah Flores khususnya Mauponggo masih musim penghujan. Tidak hanya itu, tembok pada saluran drainase yang baru dikerjakan juga mulai retak dan pecah. Kondisi ini dipastikan akan mengganggu arus lalu lintas menuju ke sejumlah desa di Kecamatan Mauponggo. Pekerjaan proyek ini bersumber dari dana alokasi umum atau DAU dengan nilai kontrak mencapai 1 miliar rupiah. Kepala Desa Ululoga dan salah satu tokoh masyarakat menyesalkan atas pekerjaan proyek yang dinilai asal jadi. Kami bersama masyarakat, kami melihat dengan pekerjaan yang ada ini sebetulnya bahwa kurang membawa dampak untuk masyarakat. Karena memang pekerjaan yang tidak sesuai spek sebetulnya. Terus dari sisi waktu, sebetulnya sudah lewat jauh. Karena informasi yang kita terima berdasarkan dari papan proyek, itu jangka waktunya dari habis di November. Tapi kenyataan di lapangan sampai hari ini pekerjaan belum selesai. Memang kita melihat dengan hasil yang sekarang yang ada ini, kita memang rasanya sangat menyesal ya. Karena dengan dana yang ada ini baru pelaksanaan pekerjaan fisik jalan ini jadi begini, sepertinya tidak memenuhi persyaratan. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, warga Kampung Watu, Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie merindukan listrik dari PLN dan ketersediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari secara sehat dan layak untuk dikonsumsi. Untuk penerangan di malam hari, warga hanya bergantung dari penerangan yang bersumber dari tenaga surya dengan menggunakan solar cell.
Selain itu, untuk kebutuhan air bersih, warga Kampung Watu mengandalkan air sungai yang terletak di tebing dekat kampung tersebut yang masih sangat sulit dijangkau karena curam serta beresiko tinggi terhadap keselamatan warga. Kampung Watu atau yang biasa disebut dengan sebutan Nua Watu merupakan kampung adat yang terdiri dari rumah adat warga yang terletak tinggi di atas bukit dan dibangun di atas tumpukan bebatuan yang disusun rapi sejak zaman para leluhur orang Ngada. Ketiadaan penerangan dari PLN dan air bersih yang sehat dan layak untuk dikonsumsi membuat warga Kampung Watu banyak yang memilih untuk tinggal di dusun lain yang terletak sepanjang pantai dengan fasilitas listrik dari PLN dan air bersih dari PDAM. Hanya sedikit kepala keluarga yang memilih untuk tetap bertahan di Kampung Watu agar lebih dekat dengan kebun milik mereka dan menjaga rumah adat tetap terpelihara dengan baik. Kampung Watu hanya terlihat ramai jika ada perayaan adat yang diselenggarakan, seperti pesta adat Reba. Salah satu warga Kampung Watu, Nikolaus Lago, menjelaskan bahwa kurangnya minat warga kampung untuk menetap di Kampung Watu dipicu oleh ketiadaan pasokan listrik yang baik dari PLN, serta sulitnya masyarakat mendapatkan air bersih yang sehat dan layak untuk dikonsumsi. Dirinya sangat berharap bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat agar bisa mengobati rasa rindu warga Kampung Watu dengan menyediakan listrik serta air bersih di kampung mereka. Daerah maupun pusat dapat memperhatikan kebutuhan kami di kampung ini, jalan, listrik, dan air. Dapat dari pemerintah, tapi berupa tenaga surya sekarang sudah tidak terpakai lagi. Banyak yang sudah suram, tidak tahu diperbaiki. Sedangkan air untuk sementara kami masih ambil di kali. Tenaga surya tapi rusak. Sektor unggulan boleh dibilang masyarakat Desa Buli ini kantongnya ada di kampung ini. Baik pertanian, pokoknya pertanian, perkebunan, budaya, adat juga dipertahankan di kampung ini. Selain merupakan kampung adat, Kampung Watu juga merupakan kampung yang dikelilingi dengan tanaman unggulan perkebunan seperti cengkeh, kakao, serta kayu manis yang menjadi primadona warga desa Sebowuli yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Inerie dengan pemandangan alam yang mempesona dan cocok dijadikan tujuan wisata. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, saudara. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di PNKC Ala Kota Kupang dipindahkan dari tahanan Polda ke Rutan Kelas 2B Kupang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan saat persidangan perdana yang dijadwalkan pada 11 Mei mendatang. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marsiana Dijone, menjelaskan pemindahan tersangka RB ke Rutan Kelas 2B Kupang bukan sesuatu yang istimewa. Setiap tersangka pelaku kejahatan ketika berstatus terdakwa dan masuk dalam proses peradilan di pengadilan, maka sudah selayaknya dipindahkan ke Rutan. Terkait isu yang beredar bahwa tersangka RB mendapat perlakuan istimewa di Rutan, Marsiana menjelaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi tersangka RB. Setiap WBP atau tahanan yang masuk ke Rutan akan ditempatkan di blok terpisah untuk menjalani masa pengenalan lingkungan selama 14 hari atau 2 minggu. Dan hal tersebut berlaku bagi semua orang, bukan RB saja. Di Rutan, di lapas di NTT tidak ada yang namanya perlakuan khusus. Tidak ada aturan orang perlakuan khusus yang untuk dia hari ini adalah bahwa memang dia di blok khusus. Mapinaling ya, itu perlakuan khusus toh. Dia harus pengenalan lingkungan yang tersendiri selama 2 minggu. Dia bayangkan dia di kamar sendiri, kamar mandinya ada di dalam dan sebagainya. Mapinaling dari situ. Dan kita selain Mapinaling adanya strap sel ya. Jadi kalau misalnya kalau ada BBP misalnya sudah menjalani hukuman atau masih menjalani masa tahanan di sini, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, mencederai atau mereka konflik dengan sesama, itu kita kasih sel dia lagi di situ. Untuk diketahui kondisi tersangka RB saat ini dalam keadaan baik. RB akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada tanggal 11 Mei 2022 mendatang. Sidang akan digelar secara terbuka. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT.
Sementara itu pemirsa, Polresta Kupang Kota berhasil membekuk 5 tersangka pengeroyokan wartawan di gerbang PD Flobamora pada Selasa 26 April lalu. Lima hari kasus pemukulan wartawan di gerbang PD Flobamora ditangani Polresta Kupang Kota. Polisi akhirnya membekuk para tersangka di Samarinda. Penangkapan para tersangka dipimpin langsung Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto. Menurut Kombes Krisna, para tersangka sudah terdeteksi sejak tanggal 29 April 2022. Diketahui para tersangka melarikan diri menuju Jakarta melalui Pelabuhan Laut Wini di TTU menggunakan tol laut dan tiba di Samarinda. Atas kerjasama Polresta Kupang Kota dan Polda Kaltim, para tersangka dibekuk saat hendak melakukan penerbangan ke Jakarta. Para tersangka kemudian diamankan dan dibawa ke Kupang pada Kamis 5 Mei 2022 melalui Bandara Udara El Tari Kupang. Hingga saat ini sudah 9 orang yang dimintai keterangan. Jadi sampai saat ini tersangka yang sudah kita amankan ada sebanyak 5 orang. 1 masih dalam pencarian tetapi identitasnya sudah kita kantongi. Saya minta bersabar, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya 1 orang tersangka ini bisa kita lakukan penangkapan. Baik, barang bukti yang kita amankan di samping yang kita peroleh di TKP, juga beberapa alat komunikasi yang sudah kita amankan. Untuk diketahui, 5 orang tersangka yang diamankan yakni N, M, P, MD, dan J, dan 1 orang masih buron. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif dari tindak pidana pengeroyokan tersebut. Atas perbuatan mereka, para tersangka disangkakan dengan pasal 170 KUHP, junto pasal 55. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ternyata enak juga jalan-jalan di pantai begini. Ini berbeda jalan-jalan kalau lu ajak. Kita jalan baru lihat dia pasir putih, dia air yang jernih. Sama kayak kakak pun TV di rumah. Beta ini sebeli ganti antena juga sama saja warna begitu, gambar juga begitu. Tahu kenapa? Tahu kok? Makanya kakak ganti sudah di TV digital. Hah? Caranya? Kakak tinggal beli dia punya shutter box, terus kakak pasang. Jadi dia punya gambar itu lebih jernih. Nonton Tantan pakai itu su. Ada uang baru beli. Beta uang sonara nah. Serah kakak saya. Wih, sabar. Ada rindu. Man. Ayo, kita kasih kenal. Satu persatu. Awe, kagak Itu tuh ibaratnya TV digital. Putih, bersih, bening, canggih lah. Nah kalau lihat yang satu dulu lah. Wih, nah ini nih yang ibarat analog nih. Masih penuh dengan pasir. Pasir tak lalu. Pasir. Halo Kak, boleh kenalan? Halo, Dikta. Dikta, kayak nama kayak digital begitu. Yang sampai Kak di rumah nih pakai TV digital nih. Oh iya, memang beta nih di rumah beta pakai TV digital karena memang dia kualitas bagus, jernih, bersih, canggih, begitu Kak. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik, bersih, jernih, canggih.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Kendati warga korban terdampak seroja di Kabupaten Kupang sudah menerima rekening dana stimulan perbaikan rumah, namun demikian dana ini belum bisa dicairkan warga karena rekening yang diterima masih dibekukan dan harus memenuhi beberapa persyaratan dari pemerintah. Akhir bulan April 2022, pemerintah Kabupaten Kupang telah meluncurkan penyaluran dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban badai seroja. Secara simbolis, pemerintah menyerahkan rekening atau buku tabungan yang di dalamnya sudah tercatat jumlah uang yang ditransfer oleh pemerintah sesuai dengan kategori kerusakan rumah. Tentunya hal ini memberikan angin segar bagi masyarakat karena bisa memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki rumah mereka yang telah rusak akibat badai seroja tahun 2021 lalu. Kendati demikian, warga korban terdampak seroja ini belum bisa mencairkan dana karena rekening yang diterima masih dibekukan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti membenarkan bahwa warga yang berhak menerima bantuan stimulan perbaikan rumah korban badai seroja melalui rekening tidak serta-merta langsung mencairkan dana, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan dari pemerintah. Untuk mencairkan bantuan, warga harus menerima rekomendasi dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, kemudian dibawa ke bank baru dilakukan pencairan. Hari ini sudah menunjukkan bahwa dana sudah ada di rekening masyarakat. Ya. Kemudian ini kita masuk dalam tahapan penyaluran buku. Nanti dalam tahapan pencairan itu ada sejumlah hal tahapan yang juga harus kita lakukan. Yang tadi sudah digambarkan secara ringkas oleh Pak Bupati. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa masyarakat kemudian dengan buku yang ada sekarang sudah bisa menggunakan, tidak. Karena pencairan ini salah satu persyaratan adalah rekomendasi dari PPK, pejabat pembuat komitmen. Kalau dia tidak mengantongi surat rekomendasi, tidak akan. Semi Tineti menambahkan, kendati pencairan dana harus melewati berbagai proses, tapi ia menjamin secepatnya dana stimulan perbaikan rumah dapat dicairkan, agar bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah yang sudah rusak akibat seroja. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Selatan tahun 2022 membuka posko pelayanan di desa-desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedikitnya sekitar 35 desa yang akan dibuka posko untuk melayani pengurusan dokumen kependudukan. Terobosan ini untuk mendekatkan pelayanan kepada warga, sehingga warga tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil di kota kabupaten. Warga di sejumlah desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan dimudahkan dengan kehadiran posko pelayanan yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil TTS, Apris Manafe mengatakan, jumlah desa yang akan dibangun posko pelayanan adalah sebanyak 35 desa. Nantinya secara bertahap akan dibangun di seluruh desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di setiap posko pelayanan yang ada di desa, warga bisa datang mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan. Terobosan ini untuk mendekatkan pelayanan kepada warga sehingga warga tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil di kota kabupaten. Apris Manafe berharap program yang mereka cetuskan ini bisa bermanfaat dan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan. Untuk yang ke desa itu seluruh dokumen kependudukan, mulai dari kartu keluarga, perubahan kartu keluarga, KTP, kartu KIA, akte lahir, akte mati, akte perkawinan, seluruh dokumen. Tidak menjadi kendala lagi karena dengan memanfaatkan fasilitas M2M itu kami bisa cetak langsung seluruh dokumen di desa. Jadi untuk tahun ini itu dalam DPA kami itu ada 35 desa. 35 desa, 5 itu yang kami anggarkan dari DPA kami, 30 itu kami dapat dari Puker DPRD. Apris Manafe mengatakan untuk tahun 2022,
Pihak Dukcapil TTS akan membuka posko pelayanan di 35 desa. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemerintah Desa Muda Keputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 25 juta rupiah. Anggaran ini nantinya dipergunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan adat dan kegiatan ritual masyarakat di desa, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas tradisi wisata budaya sebagai potensi lokal. Menurut Kepala Desa Muda Keputu, Yohanes Purinweking, dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya di desanya, pemerintah desa melalui dana desa tahun anggaran 2022 saat ini mengalokasikan anggaran sekitar 25 juta untuk membiayai kegiatan penguatan kapasitas lembaga adat serta biaya kegiatan pelaksanaan ritual adat yang terwarisi bagi masyarakat adat di desa ini selama 1 tahun ke depan. Pemerintah desa mendorong adanya inovasi desa dalam bidang kepariwisataan sekaligus sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam menghidupkan tradisi budaya masyarakat di Desa Muda Keputu. Dengan merawat budaya diharapkan tradisi tetap hadir, hidup dan menghidupi generasi pada zamannya yang pada gilirannya ritual adat masyarakat tidak tergerus oleh arus perubahan. Kami angkat Desa Muda Keputu sebagai desa wisata budaya. Muda Keputu. Jadi untuk penganggaran untuk APBD setiap tahun anggaran untuk membuat budaya Muda Keputu yang dalam sistem perencanaan lembaga adat dari tahun pertama sampai dengan akhirnya tahun penutupan tahun. Itu budaya Muda Keputu tetap diterapkan dalam sebuah budaya yang selama ini kami buat di desa. Kepala Desa Muda Keputu pun berharap program inovasi desa budaya ini sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas wisata budaya sebagai potensi budaya lokal. Sehingga dibutuhkan sinergitas antara masyarakat sebagai pemilik budaya dan pemerintah desa sebagai penggerak dan pendorong kemajuan budaya. Patman Wirang, TVRI NTT. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amanatun Selatan Tengah melatih para siswa untuk mengembangkan tradisi budaya warisan leluhur. Selain bertujuan untuk menggelar pentas seni, mereka juga berupaya agar warisan budaya tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amanatun Selatan saat ini tengah melatih para siswa untuk mengembangkan budaya warisan leluhur. Ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang sedang digalakan sekolah ini. Kepala SMPN 1 Amanatun Selatan, Martin C. Otu, mengatakan kegiatan ekstrakurikuler ini dibimbing oleh para guru di sekolah tersebut. Dalam waktu dekat, pihak sekolah berencana akan menggelar pentas seni budaya. Warisan budaya berupa tarian dan nyanyian merupakan kekayaan intelektual yang telah diciptakan para pendahulu, sehingga menjadi tugas generasi saat ini untuk melestarikannya. Ekstrakurikuler pelatihan tarian dan budaya juga untuk memberikan ruang bagi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Para siswa diharapkan berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, sehingga manfaat dari latihan bisa mereka rasakan dan terapkan dalam pentas seni yang akan digelar mendatang. Pengembangan sekolah kami juga sudah mempersiapkan anak-anak untuk bisa mengikuti OSN, O2SN. Di sini juga ada beberapa ekstrakurikuler yang kami persiapkan yang sementara ini jalan. Yang pertama itu ada karate, yang kedua itu kegiatan seni budaya, itu tarian-tarian, itu juga pendampingan khusus dari teman-teman guru mata pelajaran seni budaya. Yang berikut lagi ada drum band, itu kegiatannya biasa latihannya dilakukan pada hari Jumat dan hari Sabtu, kegiatan ekstra. Yang berikut juga ada olahraga. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, untuk menarik minat kunjungan wisatawan, masyarakat di Desa Kakaniuk membangun menara selfie di Dusun Weare. Menara selfie yang dibangun untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke Kakaniuk juga sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor UMKM di Desa Kakaniuk.
Pembangunan menara selfie di Dusun Weare, tepatnya di lokasi Bendungan Boni, Desa Kakaniu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, menggunakan anggaran dana desa tahun 2021 senilai 124 juta rupiah lebih. Menara selfie menjadi salah satu aset pariwisata di Desa Kakaniuk untuk memanjakan para pengunjung dalam menikmati keindahan desa dan udara segar di tempat itu. Kepala Desa Kakaniuk Petronera Luruk menjelaskan, pembangunan menara selfie menggunakan anggaran desa. Kemudian pengelolaan diserahkan kepada badan usaha milik desa atau BUMDes. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Desa Kakaniuk akan berdampak terhadap sektor UMKM yang pada gilirannya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Desa Kakaniuk. Pembangunan menara selfie menjadi titik awal masyarakat di Desa Kakaniuk bangkit dari ancaman COVID-19. Salah satu tokoh masyarakat Desa Kakaniuk mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah desa karena telah memberi perhatian dengan membangun menara selfie yang menarik banyak pengunjung. Jadi itu kunjungannya kurang, orang tidak merasa tertarik untuk datang ke Bendung. Sebab dengan adanya ini tiap hari itu banyak sekali, apalagi hari Minggu terlalu banyak. Jadi pengunjungnya ya antusias sekali untuk datang ke Bendung, sekali foto-foto santai-santai. Dengan hadirnya menara selfie, masyarakat di sekitar lokasi destinasi wisata bisa mengembangkan UMKM berupa souvenir ataupun kuliner sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga di Desa Kakaniu, Kecamatan Malaka Tengah. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ojek kok? Beta mau ojek nih. Lu mau kemana? Beta mau vaksin, lu antar bedo. Aduh, lu mau vaksin? Sini dong, yang kasih tau dulu dong. Kasih tau apa nih? Lu yakin kok mau vaksin? Beta yakin, makanya beta suruh lu antar beta vaksin. Beta dengar ada orang yang baca cerita kalau orang habis suntik vaksin ada yang sampai meninggal. Lu son takut kok? Gue son takut. Hai, bosan dua gosip apa nih? Yang sampai dulu buat cerita orang bernama nih. Son deh Pak RT, beta mau vaksin. Beta suruh Jordan antar beta. Mau dia sebuah omong aneh-aneh bikin beta takut nih. Sini bekas apa song? Biar bosan jangan takut vaksin. Kita yang su vaksin ini kalau terpapar COVID-19 sakit son lama karena sistem kekebalan tubuh meningkat. Jadi proses penyembuhan itu lebih cepat. Sudah bosan vaksin sudah, kalau kita vaksin 2 kali ada sehat-sehat nih, mas tunggu apa lagi? Vaksin melindungi diri, melindungi negeri. Salam sehat. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ya, dan kita ikuti informasi selanjutnya. Memanfaatkan potensi dan sumber daya alam desa. Seorang pria asal desa Fatuloto, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, sukses membudidayakan ribuan pohon salak. Usaha yang mulai digeluti sejak tahun 1988 ini meraup keuntungan puluhan juta rupiah dalam setiap kali panen. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Begitulah yang saat ini dirasakan Andreas Morup, pria asal desa Fatuloto, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, yang sukses membudidayakan 6.000 pohon salak. Di lahan seluas 5 hektar miliknya, Andreas mulai menanam salak sejak tahun 1988. Jenis salak yang ia tanam adalah salak Bali dan Jawa. Andreas termotivasi menanam salak karena ia merasa di desanya memiliki potensi besar untuk mengembangkan buah berduri ini. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Setiap hari Andreas mulai datang ke kebun salak untuk merawat salak, sehingga tidak terganggu hama, dan cara mengawinkan salak betina dan salak jantan. Dalam perjalanan Andreas pun sempat mengalami sejumlah hambatan, seperti penolakan dari keluarga, serangan hama serta tanaman salak yang 15 tahun tak kunjung tumbuh. Namun berkat kerja keras, tekad serta pengalaman bekerja di Kalimantan, kini 6.000 anakan salak sudah bisa ia rasakan hasilnya. Hampir setiap hari ada saja pohon salak yang berbuah, sehingga ia dapat memanen untuk dijual di kota Atambua bahkan di luar Kabupaten Belu. Hasil penjualan salak setiap bulan mencapai jutaan rupiah, sehingga bisa membiayai ekonomi keluarga dan sudah berhasil menyekolahkan adik-adiknya di bangku kuliah. Andreas pun memiliki keinginan untuk terus mengembangkan tanaman salak di lahan miliknya untuk dijadikan sebagai agrowisata, sehingga setiap orang bisa belajar dan berwisata di area perkebunan salak. Selain itu, dari usaha mengembangkan salak ini, Andreas pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru atas jasanya melestarikan alam di desanya melalui tanaman salak. Waktu itu Bapak Desa kasih kami bantuan 25 pohon mulai awal. Itu tahun berapa? 88. Sekarang jumlahnya berapa pohon yang Om tanam? Sudah masuk 6.000 lebih. 6.000 ya? Itu Om jualnya per kilo atau? Saya jualnya per biji, satu biji 1.000. Kira-kira kendala-kendala apa yang selama Om tanam ini, yang Om hadapi ini apa? Mungkin hama kah, rumput kah, atau apa? Istilah untuk mau bayar orang kan harus tenaganya kurang. Habis sudah panen pikulnya saya sendiri, jadi memang saya tidak. Usaha budidaya salak ini bermula dengan adanya pemberian anakan salak dari kepala desa sebanyak 25 pohon. Kemudian berkembang menjadi 6.000 pohon. Dari hasil budidaya salak bisa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak dan adik-adik di bangku pendidikan. Usaha budidaya salak ini akan terus dikembangkan ke depan untuk dijadikan sebagai salah satu agrowisata di Kabupaten Belu, sehingga bisa menarik pembeli maupun wisatawan yang datang ke desa Fatuloto.
Kakak sudah beli apa saja? Kalau untuk sementara saya memang udah hasil dari kakak buat saya kuliah sampai bisa wisuda. Adik juga sampai sekarang sudah wisuda. Sudah juga. Ya. Oh, begitu ya. Ya. Jadi sebagai adik berpikir untuk nanti ikut kembangkan terus tidak? Pasti ikut kembangkan. Akan terus mendorong kakak, mendukung kakak biar kedepannya mungkin tambah menanam lagi untuk hidup lebih baik. Hasil penjualan salak dari Andreas dipergunakan untuk membiayai ongkos perkuliahan adiknya hingga menamatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, berikut kita ikuti informasi olahraga seputar Nusa Tenggara Timur. Tingginya tingkat vaksinasi diikuti dengan ketiadaan kasus COVID-19 di Kabupaten Ngada, membangkitkan kembali gairah dunia sepak bola yang kini mulai digelar pada tingkat desa untuk mencari bibit baru calon pesepak bola yang akan dipersiapkan menjadi pemain yang profesional nanti. Untuk itulah Paroki Santo Longinus Wolivio menggelar turnamen bola kaki antar pemuda yang merupakan umat Paroki Santo Longinus guna mencari bibit baru yang akan dipersiapkan untuk turnamen besar yang ada di Kabupaten Ngada nanti. Kegiatan persahabatan yang dikemas dalam tryout atau latihan tanding antar tim SEA Games Taekwondo Timor Leste dan Taekwondo Nusa Tenggara Timur. Masing-masing tim mempersiapkan atlet terbaiknya. Timor Leste menurunkan 6 orang atlet, sementara Nusa Tenggara Timur menurunkan 12 orang atlet dalam pertandingan persahabatan itu. Ketua Harian Taekwondo Indonesia Nusa Tenggara Timur, Niki Natun, mengatakan pengurus Taekwondo Nusa Tenggara Timur merasa sangat terhormat karena dikunjungi oleh Taekwondo Timor Leste yang membawa atlet terbaiknya. Ini dikunjungi oleh Taekwondo Timor Leste yang dimana membawa 6 atlet yang mereka membawa ini adalah 6 atlet yang mereka siapkan untuk ajang SEA Games maupun Asian Games di Cina. Dalam hal mereka melakukan namanya uji tanding atau latihan bersama antara atlet-atlet Taekwondo NTT, atlet-atlet Pelatda Nusa Tenggara Timur dan atlet-atlet SEA Games yang Timor Leste. Presiden Federasi Taekwondo Timor Leste, Gabriel da Costa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus besar Taekwondo Nusa Tenggara Timur yang bersedia untuk melakukan latihan bersama. Menurutnya, tryout atau latihan tanding ini merupakan bagian dari persiapan Federasi Taekwondo Timor Leste mengikuti beberapa event internasional. Mereka latihan dari tahun 2022, dari bulan Januari sampai sekarang. Selama ini mereka latihan, mereka banyak materi yang mereka dapat dari mereka punya pelatih sendiri. Mereka punya pelatih juga dari Korea, dari Korea Kukiwon. Maka itu sebelum mereka berangkat ke SEA Games, kita mau bikin latih tanding persahabatan antara Timor Leste dengan provinsi NTT, khususnya Taekwondo. Dia berharap tryout ini meningkatkan pengalaman dan kemampuan bertanding atlet binaannya untuk bisa menjuarai event-event nasional maupun internasional. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi berkaitan tentang memantapkan kemampuan dan teknik bela diri para atlet taekwondo dari negara Timor Leste dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengurus besar Taekwondo Timor Leste NTT melakukan latihan bersama dan pertandingan persahabatan di gelanggang olahraga Oepoi Kupang.
Kita ikuti informasi selanjutnya tentang tingginya tingkat vaksinasi diikuti dengan ketiadaan kasus COVID-19 di Kabupaten Ngada, membangkitkan kembali gairah dunia sepak bola yang kini mulai digelar pada tingkat desa untuk mencari bibit baru calon pesepak bola yang akan disiapkan menjadi pemain yang profesional nantinya. Untuk itulah Paroki Santo Longinus Woliwio menggelar turnamen bola kaki antar pemuda yang merupakan umat Paroki Santo Longinus guna mencari bibit baru yang akan dipersiapkan untuk turnamen besar yang ada di Kabupaten Ngada nanti. Kabupaten Ngada merupakan gudang pemain bola kaki untuk Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan sebutan PSN Ngada. Banyak pemain bola asal Ngada yang direkrut oleh klub bola kaki yang ada di Indonesia serta menjadi pilihan utama mewakili Nusa Tenggara Timur untuk ajang bola kaki seperti Pekan Olahraga Nasional. Dengan berbekal tingginya pencapaian vaksinasi di Kabupaten Ngada dan merupakan zona hijau, Paroki Santo Longinus Woliwio menyelenggarakan turnamen bola kaki antar pemuda yang merupakan umat Paroki Santo Longinus. Dibuka secara resmi oleh Pastor Paroki Santo Longinus, Romo Servas Yohanes, dengan melakukan tendangan pertama. Turnamen Santo Longinus Cup mempertemukan kesebelasan Liko Wali United melawan Ana Wali Legend. Ketua Panitia Turnamen Bola Kaki Santo Longinus Cup, Bernardinus Ndegebu, menjelaskan bahwa sudah saatnya olahraga bola kaki dihidupkan kembali untuk menggairahkan olahraga di tengah masyarakat, serta mencari pemain muda agar dapat dipersiapkan dari sekarang untuk turnamen bola kaki tingkat kabupaten nanti. Dirinya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kebangkitan olahraga dapat berjalan kembali seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Recovery kemarin waktu COVID yang terlalu lama sehingga banyak yang tidak berolahraga, sehingga hari ini dirasakan cukup karena pas juga momentumnya pas hari libur, minggu libur, karena hampir 1 pekan lebih kita lebaran sehingga anak-anak muda ini diisi dengan kegiatan yang produktif dan akhirnya dibuatlah ini tahap pertama sebenarnya dari beberapa rangkaian kegiatan sampai pada titiknya itu puncaknya di bulan Oktober di 10 tahun Paroki Santo Longinus. 6 klub bola kaki berprestasi dalam turnamen ini dengan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat yang haus akan hiburan dalam bentuk olahraga serta memberikan semangat bagi para pemain agar menerapkan permainan yang bermutu serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kami kembali mengajak Anda untuk terus mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ya, pemirsa, mari beralih ke tayangan TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi yang santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Kami juga menanti kritik dan saran yang dapat Anda sampaikan melalui scan barcode yang ada di pojok layar TV Anda. Akhir kata, saya Debbie Suek. Ya, dan saya Vivi Haba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.